Bismillahirrahmanirrahim. Al-faslus sabi'u, fasal ketujuh fi i'jazil Qur'ani, menjelaskan tentang i'jazul Qur'an. Al-i'jazu, yang dimaksud i'jaz. Kana al-Qur'anu mu'jizan lil arabi dzawil fasahati wal balaghah. Di i'jaz itu artinya ajaza, melemahkan. Al-Quran itu mu'jizan, melemahkan, lil Arabi, orang-orang Arab, dzawil fasahati wal balaghah, yang fasih dan ahli sastra. Orang-orang yang fasih dan ahli sastra dari orang-orang kafir, orang-orang Arab itu kalah semuanya dengan kesastraan atau nilai balaghah Al-Quran, susunan balaghah Al-Quran. Tahadda, Al-Quran menantang orang-orang Arab, falam yaqdir ahadun, tidak ada satupun yang mampu, minhum ala mu'aridatihi, dari mereka ini tidak ada satupun yang mampu, yang kuasa untuk menandingi Al-Quran. Hatta dakhalu fi dinillahi, sehingga mereka semua masuk ke agama Allah, agama Islam. Wa min asyharil ladzina dakhalu fil islami bisababi i'jazihim, di antara orang-orang yang masyhur yang masuk Islam sebab i'jazul Quran, atau bi'ijazil Qur'ani, dengan kemukjizatan Al-Quran, itu Umar bin Khattab. Populer, Umar membunuh Nabi tapi mampir dulu ke rumahnya adiknya. Di sana beliau menemukan lembaran yang ternyata itu adalah Al-Quran. Kemudian dibacakan kepada Umar. Akhirnya Umar mengakui bahwa apa yang dibaca oleh adiknya ini bukan buatan manusia, melainkan firman Allah. Yang pertama Umar bin Khattab, wa Usayyid bin Khudair, wa Sa'ad bin Mu'ad, wa ghairuhum. Di antara orang-orang yang masuk Islam sebab sastra, sebab i'jaz Al-Quran dari sisi sastranya. Madarul i'jazi, topik tentang i'jazul Quran. Ini pembahasan tentang i'jazul Quran ini apa aja. Laqad kana al-i'jazu wa uslubul Qur'ani wa nadmuhu atau wa nidhamuhu wa bayanuhu wa lam yakun li syai'in kharijun an talik. I'jazul Quran itu dari sisi uslub atau gaya bahasanya, wa nadmuhu atau nizamnya, susunannya, wa bayanuhu dan penjelasannya, wa lam yakun li syai'in kharijun an talik, dan semua hal, tapi semuanya itu tidak bisa keluar atau tidak keluar dari tiga hal ini. Kalau tidak berkaitan dari uslubnya, ya susunannya. Kalau enggak susunannya, ya penjelasannya. Al-qawlu bis-surafati. Nah, ini ada pendapat. Menurut orang-orang Mu'tazilah, manusia tidak bisa membuat yang serupa dengan Al-Quran itu karena sorfah, karena kemampuannya dihilangkan, bukan karena tidak bisa. Itu menurut Mu'tazilah. Dia ada al-qawlu, pendapat, bisorfati, dipalingkan. Za'ama an-nizam wa huwa min a'immatil Mu'tazilah. Ada namanya an-nizam, Ibrahim bin Nizam atau Nizam bin Ibrahim kalau nggak salah, meyakini bahwa ini beliau adalah salah satu imam Mu'tazilah fil asril Abbasi, di masa Abbasiyah. Beliau meyakini itu za'ama Allah Ta'ala surafal Arab, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memalingkan atau mengalihkan kemampuan orang Arab an mu'aridatihi, dari melawan Quran. Jadi semuanya tidak mampu. Wa kana maqduran lahum, padahal mereka dalam kondisi mampu. Ini menurut orang-orang Mu'tazilah. Wa qad ankara hadzal qaul, mengingkari pendapat ini siapa? Jamharatu ulama'il lughati waddin, seluruh ahli bahasa dan ahli agama. Enggak setuju. Wa tawallu ar-raddu alaihi mundu ayyamil jahid thumma al-qadi Abdul Jabbar al-Mu'tazili hatta al-asr al-hadir.
Sejak dulu sampai sekarang selalu pertentangan ini masih berlanjut. Qala Ibnu Katsir wa amma man za'ama minal mutakallimin anna al-i'jaza innama huwa man sarafa dawa'il kufrati an mu'aridatihi ma imkani dzalik aw salaba qudratuhum an dzalik fa qaulun batil. Ibnu Katsir mengatakan bahwa siapapun yang meyakini dari orang-orang ahli kalam, ahli mutakallimin maksudnya orang-orang Mu'tazilah itu, yang meyakini bahwa i'jazul Qur'annya itu bahwa Allah memalingkan kemampuan orang-orang kafir untuk melawan Quran, disertai sebenarnya mereka mampu untuk melakukan itu, au salaba qudratuhum, atau Allah merampas kemampuannya. Keyakinan seperti itu menurut Ibnu Katsir faqaulun batil, adalah pendapat yang sesat. Talkhis, ada ringkasan dari pembahasan ini. Nalkhisu ba'dal umur, kita meringkas sebagian permasalahan allati la budda an mim ma'rifatiha fi mawdu'il i'jaz, yang kita wajib untuk mengetahuinya dari tema i'jaz ini. Apa aja ya? Al-awwalu qalilul Qur'ani wa katsiruhu fi sya'nil i'jaz sawa. Baik sedikit maupun banyak dari sisi i'jaz Al-Qur'an itu, baik ayat yang pendek maupun ayat yang panjang, itu nilainya sama. Kalau tantangannya itu qul fa'tu bisuratin mislihi, satu surat itu 3 ayat, minimal 3 ayat. Jadi kalau ada orang yang nantang buat Quran, suruh buat minimal 3 ayat untuk nandingi Quran, karena yang paling pendek itu 1 surat. Mungkin kalau 1 ayat mungkin bisa, tapi kalau 3 ayat pasti bermasalah. Asani al-i'jazu fi uslubil Qur'ani wa nidhamuhu wa bayanuhu wa nidhamihi wa bayanihi. Yang dimaksud i'jazul Quran itu di dalam uslub atau gaya bahasa, susunan dan penjelasan Quran. Wa khasaisuhu al-faniyatu mubayanatun fil ma'hud min khasaisil bayanil basyari. Adapun ciri khasnya apa atau karakteristiknya itu yang jelas dengan yang dikenal. Pokoknya semuanya berbeda dengan penjelasan manusia. Karakternya itu kalau menurut ahli bahasa bisa dinilai bahwa ini bukan pernyataan manusia. As-salisu hadza tahada mustamirun ila yaumil qiyamah wa muwajjahun ila tsaqalaini aidan. Yang tantangan untuk membuat yang serupa dengan Al-Quran, atau untuk membuat 10 surat yang sama, atau untuk membuat 1 surat saja. Qul fa'tu bimislihi, qul fa'tu bi asri suwarin, atau qul fa'tu bi suratin, ayat-ayat itu. Tantangan itu selalu berlaku sampai hari kiamat. Wa muwajjahun ila saqalaini, dan diarahkan ke 2 golongan, yaitu jin dan manusia. Selamanya masih berlaku. Tarjamatul Qur'ani, terjemah Al-Qur'an. Al-haqqu fi hadhil mas'alah allati kathirul akhdi waraddi fiha an nuqarrira anna tarjamatul Qur'ani amrun mustahil. Pokoknya kebenaran dalam masalah ini banyak yang menolak karena meyakini bahwa menerjemahkan Al-Qur'an adalah sesuatu yang mustahil. Terjemah di sini dalam arti mengalih bahasakan dari bahasa sumber, yaitu bahasa Arab, bahasa Tuhan itu, ke bahasa sasaran. Kalau ke bahasa Indonesia diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Itu menurut semua ulama amrun mustahilun, mustahil. Lianna ayya nassin balighin tata'adzaru tarjamatuhu fi ayyi lughatin min lughatil alam famal qaulul bil kalamil ilahil mu'jiz. Menerjemahkan dari satu bahasa ke bahasa yang lain saja itu pasti ada pengurangan. Pesannya kemungkinan besar tidak tersampaikan secara utuh, apalagi yang ditransfer, yang dialihkan adalah kalam Tuhan yang bernilai mukjizat. Jadi untuk menerjemahkannya itu mustahil.
Wa amma tafsiru ma'ani ayatihi bi ghairil lughatil arabiyyah fa amrun la mani'a minhu. Adapun tafsir terhadap ayat-ayat Quran dengan selain bahasa Arab itu tidak dilarang. Artinya terjemah yang kita ketahui sekarang ini, yang ada saat ini sebenarnya adalah tafsir. Bal innahu wajibun. Bahkan tafsir yang seperti ini, terjemahan yang kita kenal itu wajibun, wajib ada. Walakinnahu la yusamma Qur'anan bihalin minal ahwal, tapi tetap saja itu tidak bisa disebut Al-Quran atau terjemahan Al-Quran. Sebenarnya seperti itu. Jadi kalaupun kita sebut terjemahan, tetap maknanya terjemah tafsiriyah atau terjemah yang bersifat tafsir. Karena ada banyak tafsir, dipilih satu dari sekian penafsiran dianggap terjemah. Al-babus tsani, bab yang kedua, tarikhu jam'il Quran, sejarah pengumpulan Al-Quran. Al-faslul awal, fasal pertama, kitabatul Qur'ani fi ahdin nabi, sejarah penulisan Quran di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ummiyan, bahwa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu orang yang ummi, tidak bisa menulis, la yaqra, tidak bisa membaca, wala yaktub, dan tidak bisa menulis. Pokoknya tidak membaca dan tidak menulis. Wa kana harisan ala hifdzi ma yanzilu alaihi. Tapi beliau ini cermat dalam menjaga apa yang diturunkan kepadanya. Ayat-ayat yang diturunkan kepadanya. Karena memang spesialisasi orang Arab, orang yang ummi ini ahli dalam menghafal. Harasan, dengan sangat cermat. Ja'alahu yusabiqul malak. Rasul menjadikannya berlomba-lomba dengan malaikat. Wa yu'ajjilu bitilawatihi ma anzala alaihi wa yuharriku lisanahu wa syafataihi. Ada ayat la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bihi inna alaina jam'ahu wa qur'anah fa idza qara'na fattabi' qur'anah. Itu karena Nabi saking semangat atau saking takut ada ayat yang terlewat, jadi beliau ngebut hafalannya. Tapi kemudian dilarang oleh Allah, enggak usah hafal. Karena nanti inna alaina jam'ahu wa qur'anah fa qara'na fattabi' qur'anah. Enggak usah ngikut-ngikuti kalau sedang dibaca. Jadi biar selesai membaca, dibacakan, baru diikuti. Yahsya ayan siya syai'an, karena beliau ngebut bacanya itu ketika menerima wahyu karena takut atau khawatir lupa dari minal Quran. Syai'an minal Quran itu sesuatu dari Quran. Takut beliau kalau ada yang hatta ta'ahadallahu bi'adami nisyanin syai'in minhu, sampai Allah menjanjikan bahwa apa yang diterima Nabi itu tidak akan lupa, karena dijamin. Wa kana sallallahu alaihi wasallam idza mantahal wahyu talal ayat allati nuzilat wa amara kutabatal wahyi bi kitabatiha baina yadayhi. Ketika Rasul selesai menerima wahyu, beliau kemudian membacakan ayat-ayat yang diterima di depan para penulis wahyu, sekaligus menyuruh para penulis itu untuk menuliskannya di depan Nabi. Tapi tulisannya itu tidak dicek sama Nabi, cuma yang dicek adalah bacaannya. Fayaktubuha wa kanu yaktubuna 'ala ar-riqaq wal 'usubi wal yakhafi wal 'idham. Para penulis wahyu itu menuliskannya di mana? Ya, ada yang nulisnya di kulit, ada yang nulisnya di pelepah kurma, ada di lempengan batu atau batu-batu yang tipis. Ada juga yang nulisnya di tulang belulang. Wa kutabul wahyi adiduna. Penulis wahyu di zaman Nabi itu sangat banyak. Adahum al-Hafidh al-Iraqi. Al-Hafidh al-Iraqi menghitungnya ilasnaini wa arba'in katiban. Ada 42 penulis. Wa min asyharihim al-khulafa'ul arba'ah. Yang paling masyhur itu ya Khalifah 4, wa Muawiyah bin Abi Sufyan, wa Zaid bin Sabit, wa Ubay bin Ka'ab. Itu orang-orang sahabat-sahabat yang populer menulis wahyu. Wal muakkidul maktu' bihi,
dan tidak diragukan lagi bahwa annal Qur'ana kataba kulluhu fi ahdihi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Quran itu semuanya sudah ditulis di zaman Nabi. Ya, tapi tadi tulisannya tidak dicek oleh Nabi. Nabi hanya mengecek bacaannya. Lakinnahu lam yakun majmu'an fi maudi'in wahidin, tapi tidak berada di satu tempat. Ya, alasannya sama seperti di pembahasan sebelumnya, bahwa tidak bisa, nah, di zaman Nabi itu tidak bisa membuat tulisan dalam satu buku, karena pertama medianya yang tidak ada, yang kedua alasannya adalah karena wahyu masih proses turun, di mana nanti akan ada yang dihapus, diganti, ada yang nyelip di tengah-tengah, jadi tidak mungkin dibuat satu buku. Jadi sampai Nabi wafat Nabi nggak tahu kalau wahyu sudah sempurna atau belum. Kondisinya seperti itu. Jadi tidak mungkin di zaman Nabi Quran itu sudah dibukukan, tapi diyakini bahwa Quran sudah ditulis semuanya, dan ini wajib diyakini. Al-Faslu Tsani, fasal kedua, kitabatuhu fi ahdi Abi Bakar, penulisan Al-Quran di zaman Abu Bakar. Kana jam'ul Qur'anil Karim fi mawdi'in wahidin fi ahdi Abi Bakrin Siddiq, wa dzalika ba'da ma'arakatil Yamamah. Penulisan Al-Quran dalam satu tempat atau di satu buku, tadwin bahasanya, pembukuan Al-Quran yang pertama kali terjadi di zaman Abu Bakar As-Siddiq setelah adanya perang Yamamah melawan orang-orang murtad. Wa qad qatala fiha 'adadun kabirun minal qura'i fa amara Abu Bakr Zaid bin Sabit bi jam'il Qur'ani minal usub wal khawf suduri rijal. Setelah para penghafal Quran banyak yang syuhada, syahid di perang Yamamah, Umar bin Khattab itu usul kepada Sayyidina Abu Bakar untuk menuliskan Quran di satu tempat, dari juz 1 sampai 30, karena khawatir nanti para penghafalnya habis. Awalnya Abu Bakar menolak, tapi kemudian menyetujui pendapatnya Sayyidina Umar. Kemudian Abu Bakar menyuruh Zaid bin Sabit, karena Zaid bin Sabitnya adalah pemuda yang paling masih semangat, masih beringas, masih energik untuk diberikan kepercayaan sejak zaman Nabi untuk menulis Quran. Jadi diperintah untuk mengumpulkan Quran dari mana? Dari tulisan-tulisan sahabat yang lain, baik yang ada di pelepah maupun di lempengan batu, kumpulkan semua dan di hafalan-hafalan para sahabat yang masih hidup. Dikumpulkan jadi satu, kemudian disimpan di tempatnya Abu Bakar. Setelah Abu Bakar nanti disimpan di Hafsah, di Sayyidina Umar. Sayyidina Umar wafat, disimpan di Hafsah, di anaknya Sayyidina Umar, istri Rasulullah. Al-Faslu Salis, fasal ketiga, nasakhul masahif ayyam Utsman radhiyallahu an, penyalinan mushaf di zaman Sayyidina Utsman. Ba'da an waqa'a khilafan bainal muslimina fi qira'atihim lil Qur'ani li ikhtilafil hurufi wal lahjati, qarara Utsman jam'an nasi ala mushafin wahidin. Ada tragedi pertikaian antar tentara Islam karena perbedaan bacaan di zaman Sayyidina Utsman antara pasukan dari Syam dan pasukan dari Kufah. Perbacaannya ini beda. Tapi itu yang paling besar di sana. Yang lain tentu masih banyak lagi. Karena ada pertikaian, karena perbedaan qiraat, akhirnya Sayyidina Utsman menetapkan tulisan Qur'annya satu saja. Tira'an lil fitnati, karena menjaga atau tindakan preventif supaya tidak terjadi fitnah yang lebih besar. Wal mafsadati, dan kerusakan. Wa amila minhu khamsatan nuskin. Di zaman beliau kemudian ada 5 naskah yang ditulis. Arsala biha ila Makkah wasyam wal Basrah wal Kufah wa ihtifadha bi nuskhati minha li ahli Madinah. Dikirim ke Mekah, ke Syam, ke Basrah, ke Kufah, dan 1 di Madinah. Konon sebenarnya 6, yang 1 disimpan oleh Sayyidina Utsman sendiri. Jadi dikirim disalin sebanyak 5, kemudian dikirim ke kota-kota besar. Kemudian mushaf yang lain, tulisan sahabat yang lain harus dimusnahkan, dibakar atau dihancurkan,
supaya mushafnya orang Islam itu merujuk ke satu model tulisan, yaitu tulisan di zamannya Sayyidina Utsman sampai sekarang, hingga dikenal dengan mushaf Utsmani. Al-farqu baina jam'i Abi Bakrin wa Utsman, perbedaan pengumpulan atau tadwinul Quran, kodifikasi Al-Quran di zaman Umar dan di zaman Abu Bakar dan Utsman. Pertama, kana jamu Abi Bakrin lil Qur'ani khasyatan ay yadhhaba minal Qur'ani syai'un bidhahabi hamalatihi. Yang pertama, alasan Sayyidina Abu Bakar mengumpulkan Al-Quran, menuliskan dalam satu tempat karena khawatir ada Quran yang hilang sebab habisnya para penghafal. Li'annahu lam yakun majmu'an fi maudhi'in wahidin, karena pada saat itu Quran belum berada di satu tempat. Fajam'uhu fi mushafin wahidin murattiban li ayati suwarihi ala ma waqafahum alaihi nabi. Jadi kemudian di zaman Sayyidina Abu Bakar dibuatlah tulisan lengkap dari juz 1 sampai juz 30 diurutkan sebagaimana petunjuk Nabi dalam pengurutannya. Wa kana jam'u Utsman hasman lihilafin dharra qarnihi fi sufufil muslimin wa jama'an lil muslimina ala nuskhatin muwahhidatin minal mushafi wa dhalika bisababi ihtilafihim fi wujuhil qiraah. Adapun alasan penyalinan di zaman Utsman adalah karena ada tujuan menyatukan umat Islam dengan menyamakan tulisan Qur'annya. Tulisan Qur'annya disamakan sehingga apa? Kalaupun bacaannya berbeda, asal masih bisa sesuai dengan tulisannya, maka dianggap benar. Dianggap benar. Harus sama, sehingga tidak ada pertikaian antar umat Islam karena perbedaan qiraat. Ya, perbedaannya seperti itu. Baik, al-faslur rabi. Fasal keempat, kitabatul masahif wa tatawwuruha. Penulisan mushaf-mushaf dan perkembangannya. Pertama, al-imla'ul Utsmani, ejaan Utsmani. Al-imla'ul Utsmani alladzi katabat bihi lajnatu imla'un khasun bi asri sahabat ridwanullahi alaihim. Penulisan atau ejaan Utsmani itu yang ditulis oleh para panitia penulis mushaf itu adalah ejaan yang khusus di zaman para sahabat. Wa huwa yakhtalifu an imla'ina, berbeda dengan ejaan kita sekarang. Fa huwa khalun minan naqti, tidak ada titiknya, wasyakli, tidak ada syakal atau harokatnya, wazzahrofati, dan tanpa ornamen, bersih, jelek. Kalau sekarang dilihatnya tidak bagus. Tatawwuru hadhil kitabah, perkembangan penulisan. Inna mawdu'a rasmil mushafi ilmun qa'imun bidatihi. Jadi tema tentang rasm mushaf atau rasm Utsmani itu ilmu yang berdiri sendiri, mandiri. Waqad allafat fihil muallifat qadiman wa hadisan. Banyak sekali karya-karya ulama yang membahas tentang rasm Utsmani, baik karya yang dahulu juga yang baru-baru. Faminal muallifin al-qadami Abu Hatim As-Sijistani, yang pertama adalah Abu Hatim As-Sijistani yang mengarang kitab Rasmal Quran. Jadi ini termasuk ulama zaman dulu. Wa minal muallifin al-muhaddisin Syekh Ali Muhammad As-Sibawi sahibu kitab Samirut Talibin fi Rasmin wa Dabtul Kitabil Mubin. Yang kedua di antara ulama kontemporer yang menulis tentang rasm adalah Syekh Ali Muhammad As-Sibawi yang punya kitab Samirut Talibin fi Rasmin wa Dabtul Kitabil Mubin. Hadza wa qad tatawwarat kitabatul mushafi ila tatawurin. Perkembangan penulisan mushaf itu sampai pada perkembangan tanawala min hal i'jam, menghasilkan i'jam, ngasih titik, wasyakal, dan ngasih harokat. Amma haikalu hurufil kalimati, kalau struktur hurufnya itu faqad baqiya ala halatil ula, bentuk hurufnya, jumlah hurufnya tetap sama seperti pada masa penyalinan di zaman Utsman. Kitabatul mushafi wa rasmil Utsmani, penulisan mushaf dan rasm Utsmani. Hunaka ara'un salasatun fi kitabatil mushaf. Ada 3 pendapat tentang penulisan mushaf.
Yang pertama, tahrimu mukhalafati mushafi Utsmanin fi harfin wa wujub kitabatihi 'alal katbatil ula. Haram berbeda dengan tulisan Utsman dalam huruf. Pokoknya kalau berbeda dengan mushaf Utsmani hukumnya haram. Wajib sesuai dengan penulisan Utsman. Pendapat kedua, jawazu mukhalafatihi, boleh berbeda. Pendapat ketiga, wujubu kitabatihi bil imla'i syai' indan nas. Yang ketiga, wajib menulis dengan ejaan yang umum menurut masyarakat. Wala siyaman lil ammati, terutama untuk orang umum, awam, wa talabati ataupun pelajar wasigori yang masih kecil. Wa ra'yul awwalu huwa ra'yul kasratil minal ulama wa minal qailina bihi Imam Malik rahimahullah. Pendapat pertama yang mengharamkan berbeda dengan mushaf Utsmani adalah pendapat yang umum, yang masyhur. Di antaranya yang berpendapat adalah Imam Malik. Wa ra'yus tsani faqad qala bihi jama'atun min ahlil ilmi. Pendapat kedua itu diungkapkan oleh orang-orang ulama ahli ilmu yang mengatakan boleh berbeda dengan mushaf Utsman. Di antaranya adalah Al-Qadhi Abu Bakar Al-Baqilani. Wa ra'yu salis fa in asyharul qailina bihi Imam Izzuddin bin Abdus Salam. Sultanul ulama Syekh Izzuddin bin Abdus Salam berpendapat wajib menulis Quran dengan ejaan yang mudah dan mudah bagi orang umum. Jadi bukan hanya boleh berbeda dengan mushaf Utsman, tapi harus mudah bagi orang umum. Wa wafaqahu minal mu'asirin al-alama Ahmad Mustafa al-Maraghi wa huwa ar-ra'yu alladhi dhahaba ilaihi Dr. Muhammad Lutfi Sibah fi kitabih hada alladhi nahnu bisadadi talhisihi. Jadi di antara pengikutnya Syekh Abdullah Syekh Izzuddin bin Abdus Salam ini dari golongan ulama kontemporer adalah Syekh Imam Al-Maraghi. Begitu juga dengan penulis kitab ini Syekh Muhammad Lutfi As-Sibah. Beliau juga mengikuti pendapat ini, harus atau wajib menulis Quran dengan ejaan yang umum, yang sesuai, yang mudah bagi orang umum. Kitab ini Lamhatul Quran ini adalah ringkasannya, ringkasan dari kitab karya Syekh Muhammad Lutfi As-Sibah. Al-Babus Salis Ulumul Qur'ani wallahu a'lam bishawab.